Pertama, kita akan buat bahan isiannya terlebih dahulu. Siapkan wajan. Dalam wajan masukkan 180 gram gula pasir. Tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. 1 simpul daun pandan. Nyalakan kompornya, lalu tambahkan dengan 120 ml air putih. Kemudian kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai gula pasirnya larut. Dan ini dia gula pasirnya sudah larut, air gulanya juga sudah sedikit mendidih. Kemudian kita masukkan 300 gram kelapa parut dari setengah buah kelapa ukuran sedang. Lalu tambahkan dengan secukupnya garam. Lanjut, ini kita masak sampai air gulanya menyusut dan meresap ke dalam kelapa parutnya sambil terus diaduk. Jika air gulanya sudah menyusut dan meresap seperti ini sudah cukup, bisa langsung diangkat dan dinginkan. Lanjut kita buat untuk bahan kulitnya. Kita kukus 500 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Kukus selama 20 menit atau sampai matang dan empuk dengan api sedang. Setelah 20 menit dikukus, ini ubi ungunya sudah empuk dan matang, sudah bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke wadah. Setelah dipindahkan ke wadah, dalam keadaan masih panas, ubi ungunya langsung kita haluskan. Di sini saya menghaluskannya dengan anak cobek seperti ini. Kalian bisa juga menghaluskannya dengan memakai blender. Jika ubi ungunya sudah halus seperti ini sudah cukup. Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan 500 gram tepung ketan putih. Oke, lanjut. Semua bahan ini kita aduk sampai menjadi buliran halus. Pastikan sampai tidak ada lagi ubi ungu yang menggumpal. Jika sudah berbulir halus dan tidak ada lagi bahan yang menggumpal seperti ini sudah cukup. Kemudian kita tambahkan dengan air panas sebanyak 450 ml. Di sini air panasnya kita masukkan secara bertahap. Jadi dikira-kira saja sampai tekstur adonan kulitnya ini nanti kalis, bisa dibentuk dan tidak sampai kelembekan. Untuk penggunaan takaran air 450 ml, takarannya bisa kurang dan bisa juga lebih, disesuaikan juga dengan faktor kelembapan tepungnya. Dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Karena adonannya sudah mulai terasa berat, jadi saya ganti menguleni dengan tangan. Pastikan kalau tidak pakai sarung tangan, cuci tangannya terlebih dahulu. Dan ini kita uleni sampai adonannya kalis dan mudah dibentuk. Dan ini dia adonan kulitnya sudah kalis, sudah tidak ada lagi bahan yang lengket, sudah mudah juga untuk dibentuk. Ini sudah cukup. Dan air panasnya ini masih tersisa sekitar 20 ml. Jadi takaran pemakaian air panas yang saya pakai sekitar 430 ml. Oke, lanjut, supaya adonan kulitnya nanti hasilnya lebih lentur, kenyal. Di sini adonannya saya tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng. Ini optional, boleh juga kalau tidak pakai. Kemudian kita uleni kembali adonannya sampai tercampur rata. Dan ini dia adonan kulitnya sudah tercampur rata. Konsistensi adonannya seperti ini. Tidak terlalu lembek, tidak lengket. Dan ini sudah bisa untuk kita bentuk. Sebelum kita bentuk adonan kulitnya, ini bahan isiannya sudah dingin. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Tujuannya untuk mempermudah saat mengisinya nanti. Kalau mau ditimbang beratnya setara dengan 8 gram. Dan ini dia adonan isiannya sudah dibulatkan semua. Lanjut ini sudah bisa kita bentuk semua adonannya. Untuk adonan kulitnya sudah saya bagi menjadi beberapa bagian. Di sini hasilnya menjadi 55 buah. Kalau mau ditimbang setara dengan 25 gram. Sebelum dibentuk, adonan kulitnya kita tutup dengan plastik supaya tidak terlalu lama terkena udara. Kita ambil satu adonan kulit. Kemudian kita pipihkan dan beri dengan isian unti kelapa. Lalu kita tutup rapat seperti ini, pastikan sampai tidak ada celah yang bocor, kemudian bulatkan seperti onde-onde. Nah, seperti ini hasilnya.
Kemudian kita letakkan ke dalam cetakan yang sudah dioles permukaannya dengan minyak goreng. Jika adonan kulitnya terasa kering dan susah untuk dibentuk, kalian bisa basuh sedikit tangan kalian dengan sedikit minyak goreng atau dengan sedikit air, supaya saat kita membentuk adonannya kembali jadi lentur dan tidak pecah-pecah. Dan proses ini kita lakukan sampai adonan kulitnya habis. Dan ini dia semua cetakannya sudah diisi oleh adonan kue mendut. Lanjut, ini sudah bisa langsung kita kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan klakat, dan ini kukusannya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan satu persatu cetakan berisi adonan ke dalam kukusan. Jika kukusannya pakai panci biasa, jangan lupa penutupnya dialasin dengan kain. Dan ini kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Setelah 15 menit dikukus, ini kue mendutnya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita dinginkan sebentar selama 10 menit. Tunggu sampai kuenya dalam keadaan masih hangat, lalu bisa langsung kita bungkus. Untuk membungkusnya, saya memakai daun pisang yang sudah dilayukan di atas kompor. Oles sedikit dengan minyak goreng, supaya kuenya tidak lengket. Dan ini kita bentuk daun pisangnya berbentuk segitiga kerucut. Masukkan kue mendutnya ke dalam daun pisang. Untuk proses membungkus dengan daun pisang berbentuk kerucut bisa disimak di videonya. Saat membungkus kue mendutnya, pastikan dalam keadaan masih hangat supaya saat sudah dingin dia terasa lentur, kenyal, tidak keras. Jangan tunggu sampai benar-benar dingin karena rawan kuenya menjadi keras. Dan seperti ini hasilnya. Dan proses ini kita lakukan sampai semua selesai. Dan ini dia kue mendut ubi ungu atau biasa orang bilang kue koci-koci ubi ungunya sudah jadi. Satu resep ini saya menghasilkan 55 buah. Tekstur kue ini meskipun sudah dingin, dia tetap kenyal, lentur, tidak lengket dan tidak keras. Cocok sekali buat kalian yang mau jualan. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama, kita nyalakan kompornya di api sedang. Kita didihkan air sebanyak 1 liter. Kita tunggu airnya sampai benar-benar mendidih. Jika airnya sudah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan 100 gram sagu mutiara. Untuk sagu mutiaranya, saya pakai yang bagian putihnya saja. Karena di sini saya akan buat yang warna hijau. Jadi saya tambahkan dengan secukupnya pasta pandan dan pewarna makanan hijau supaya warnanya tidak terlalu pucat. Lanjut ini kita aduk terlebih dahulu supaya rata dan tidak ada yang menggumpal. Setelah diaduk rata, kemudian ini kita tutup dan akan kita masak dengan metode 5-37. Jadi kita masak di awal selama 5 menit. Setelah 5 menit dimasak, kita buka penutupnya. Kemudian kita aduk sebentar supaya tidak ada sagu mutiara yang menggumpal. Selesai diaduk kita matikan kompornya, lalu kita tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Pastikan penutupnya jangan dibuka-buka. Setelah 30 menit diistirahatkan, kita buka penutupnya, kemudian kita aduk supaya tidak ada sagu mutiara yang menggumpal. Lanjut, kita nyalakan kembali kompornya di api sedang. Karena sagu mutiaranya masih setengah matang, jadi kita masak kembali selama 7 menit. Aduk sambil tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian kita tutup kembali dan masak lagi selama 7 menit. Setelah 7 menit dimasak, ini sagu mutiaranya sudah matang.
Kita aduk sebentar supaya tidak ada yang menggumpal. Selesai diaduk, bisa langsung kita angkat, pindahkan ke wadah dan kita dinginkan. Lanjut kita akan buat adonan nagasarinya. Kita siapkan pan. Dalam pan kita masukkan 100 gram tepung beras. Tambahkan dengan 120 gram gula pasir. Garam setengah sendok teh. Lalu tambahkan dengan 600 ml santan yang sudah direbus. Pastikan santannya sudah direbus supaya kuenya tidak cepat basi. Kemudian kita nyalakan kompornya di api sedang, lalu kita masak sambil diaduk terus sampai adonannya mengental dan kalis. Jangan lupa tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita aduk kembali sampai adonannya mengental dan kalis. Dan ini dia adonan bagian putihnya sudah mengental dan kalis. Bisa kita matikan kompornya, kemudian kita tambahkan dengan sagu mutiara hijaunya. Di sini sagu mutiaranya tidak saya bilas dengan air. Cukup mengental seperti ini, jika kalian mau dibilas juga boleh. Lanjut tambahkan juga dengan 200 gram buah nangka yang sudah dipotong-potong kecil. Di sini saya tambahkan setengah bagian dahulu. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kita masukkan semua sisa bagian buah nangkanya, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, bisa kita angkat dan pindahkan ke wadah. Oke, langsung saja. Kita siapkan daun pisang. Di sini saya pakai 2 lembar, 1 ukuran besar dan 1 ukuran kecil. Kemudian kita tambahkan dengan adonan sagu mutiaranya sebanyak 2-3 sendok makan. Di sini saya tambahkan 3 sendok makan. Kemudian kita bungkus dengan daun pisangnya. Untuk model membungkusnya bisa disesuaikan dengan selera. Untuk cara membungkusnya bisa disimak di videonya. Kemudian saya kunci dengan tusuk gigi supaya tidak terlepas. Untuk bagian sisi daun bisa kita gunting sedikit supaya terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk penggunaan daun pisangnya, jangan lupa dilayukan terlebih dahulu di atas kompor, supaya saat dilipat daunnya tidak mudah robek, dan proses ini kita lakukan sampai semua selesai. Dan ini dia sagu mutiaranya sudah dibungkus semua, ini sudah bisa langsung kita kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan, dan ini kukusannya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan semua adonan yang dibungkus pakai daun pisangnya ke dalam kukusan. Dan ini kita akan kukus selama 20 menit dengan api sedang. Setelah 20 menit kita kukus, ini nagasari sagu mutiaranya sudah matang, bisa langsung kita angkat semua dan pindahkan ke wadah. Dan ini dia kue tradisional nagasari sagu mutiaranya sudah jadi. Satu resep ini saya menghasilkan 15 buah. Buatnya mudah sekali, isiannya juga terlihat padat, rasanya manis, enak, lembut, cocok juga buat kalian yang mau jualan. Oke, selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.